Perjuangan rakyat Enrekang melawan Belanda dipelopori pejuang bernama Andi Abu Bakar Lambogo, Komandan Batalion 1 Mesin Rempulu tahun 1947. Abu Bakar Lambogo adalah salah satu pejuang gigih yang akhir hayatnya dibunuh secara sadis oleh penjajah. Bagaimanakah kisah hidupnya? Abu Bakar lahir pada tahun 1913 dengan nama asli Lambogo. Ia adalah keturunan bangsawan Mesin Rempulu. Ayahnya bernama Haji Lambogo Petana Bali, adalah seorang pak bicara di Mesin Rempulu, dan ibunya bernama Inambe. Abu Bakar Lambogo pernah bersekolah di sekolah rakyat pada tahun 1923. Selama bersekolah, ia merasakan adanya ketidakadilan di mana terdapat pengelompokan kelas berdasarkan status dan keturunan orang tuanya. Melihat kondisi seperti itu, beliau berkeinginan untuk mengubahnya. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Abu Bakar bekerja sebagai guru di sekolah rakyat. Kemudian ia berprofesi sebagai mantri polisi di distrik Ranga pada masa pendudukan Jepang. Seusai berita proklamasi kemerdekaan terdengar, Abu Bakar bergabung dengan sebuah laskar bersenjata bernama Pemuda Nasional Indonesia pada September 1945 dan ia menjabat sebagai wakil ketua. Selanjutnya, Abu Bakar menghadiri rapat pendirian laskar yang bernama Badan Pembentukan Rakyat Indonesia pada tanggal 27 September 1945 dan diangkat sebagai ketua laskar. Bulan Juni 1946, beliau ditunjuk menjadi Komandan Badan Pemberontak Republik Indonesia atau BPRI di wilayah Enrekang karena latar belakang darah birunya dan sosoknya sebagai seorang terpelajar. 28 Januari 1947, Kepala Staf Divisi Tri Hasanuddin, Kolonel Saleh Lahade, mengangkat Abu Bakar sebagai Komandan Batalion 1 Tri di Enrekang dengan pangkat Kapten. Bulan Maret 1947, Abu Bakar mengawal M. Saleh Lahade dan Andi Odang menuju ke Palopo untuk meresmikan Resimen 3 Divisi Hasanuddin. Tanggal 12 Maret, rombongan Lahade bertemu dengan rombongan Andi Selek Mattola di Maiwa, dan Selek mengajak Lahade ke Suppah yang merupakan markasnya Selek. Lahade menyetujui ajakan tersebut, akan tetapi Abu Bakar menolak ajakan beliau karena lagi sakit. Setelah menolak ajakan Selek, Abu Bakar beserta dengan pasukannya memutuskan untuk bermalam di Salu Wajo. Keesokan harinya, pada tanggal 13 Maret, pasukan KNIL melancarkan serangan mendadak ke Abu Bakar dan anak buahnya. Sebelumnya, pasukan KNIL telah mengikuti pergerakan pasukan Abu Bakar. Pasukan Abu Bakar mengalami kekalahan dan banyak dari mereka ditawan. Abu Bakar sendiri tertembak di bagian paha. Seusai tertembak di paha, Abu Bakar dibawa ke markas KNIL di Enrekang dalam keadaan luka. Ia kemudian disiksa dan dibunuh dengan cara dipenggal. Keesokan harinya, KNIL menjanjikan para pasukan Abu Bakar yang tertawan untuk mempertemukan mereka dengan sang komandan. Setibanya di Enrekang, para tawanan pasukan Batalion 1 terkejut melihat kepala Abu Bakar yang telah terpenggal dan dipajang di atas sebilah bayonet. Kemudian, tawanan Batalion 1 dipaksa untuk mencium kepala Abu Bakar yang telah terpenggal. Kepala Abu Bakar Lambogo dipancang di pasar selama 2 hari 1 malam untuk menyebarkan rasa takut kepada penduduk setempat. Akhirnya, Abu Bakar Lambogo kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Enrekang dengan tanggal di batu nisan yang tertulis tanggal 26 Juni 1947. Tahun 1958, Soekarno memberikan gelar Pahlawan Anumerta kepada Abu Bakar. Nama Abu Bakar Lambogo juga dijadikan nama jalan di Makassar dan nama alun-alun di Enrekang.